Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat portal sinyalmu dan mantan terbuka. Kamu terkoneksi dengannya, sugesti dia, panggil dia untuk pulang atau kembali bersamamu lagi. Jadi tanpa kita sadari, mungkin setiap hari ada waktu-waktu di mana kita dan mantan terhubung. Portal sinyal atau pintu yang mungkin lebih banyak tertutupnya pada saat ini antara kita dengan mantan, pintu-pintu sinyalnya itu terbuka walaupun mungkin tidak terlalu lama. Kalau dulu saat masih bersama, mungkin portal sinyalnya selalu terbuka, kecuali ketika mantan sedang mengkhianati kita. Ya, kalau dia sedang mengkhianati kita, dia sedang fokus kepada orang ketiga yang sedang bersamanya, dia sedang tidak memikirkan kita, maka portal sinyal itu secara otomatis menutup. Tetapi setelah perpisahan itu terjadi, mungkin ada waktu-waktu, dan itu mungkin saja terjadi setiap hari saat portal sinyal itu terbuka. Dan itu adalah kesempatan bagi kita untuk mengirimkan sugesti kita, memanggil dia pulang kepada kita, ya. Jadi sesungguhnya hidup ini kadang-kadang memang banyak sekali yang cara kerjanya seperti teknologi internet yang kita ketahui, ya. Jadi segala sesuatunya itu menggunakan sinyal. Seperti halnya pikiran manusia saat seseorang memikirkan orang lain, misal kita memikirkan mantan, maka otomatis pikiran kita akan bekerja seperti halnya wifi. Pikiran kita akan memancarkan sinyal kepada pikiran mantan, ya. Dan mantan memahami itu, mengetahui kalau kita sedang memikirkannya dengan intuisinya. Jadi pikiran kita mengirimkan sinyal kepada mantan, kemudian pikiran mantan menerima atau menjadi receiver-nya itu, menerima sinyal itu dan intuisinya membaca sinyal ini dari siapa. Sehingga dia tahu, oh ini kita sedang memikirkan dia. Begitu juga ketika mantan sedang memikirkan kita, maka otomatis mantan akan mengirimkan sinyalnya, pikirannya mengirimkan sinyal kepada pikiran kita. Itu penelitian Profesor Digby Tatum dari Sheffield University. Nah, dan kita bisa tahu kalau mantan sedang memikirkan kita dengan intuisi kita. Saat kita tiba-tiba teringat mantan, artinya kita sedang mengerjakan sesuatu yang sama sekali tidak berhubungan dengan mantan. Misal kita lagi kumpul dengan teman-teman, ngobrol tentang hobi kita, misal sepak bola, ya. Kita tahu persis mantan tidak suka sepak bola. Bahkan mantan tidak suka olahraga, bahkan mantan tidak suka berkeringat. Nama pemain bolanya juga tidak ada satupun yang mirip dengan nama mantan, ya. Jadi tidak ada satu hal pun yang bisa mengingatkan kita kepada mantan, dan diskusi ini sedang asik-asiknya
kita larut di dalam diskusi itu tiba-tiba teringat mantan. Nah, itu adalah tanda bahwa mantan sedang memikirkan kita. Artinya, pikiran mantan dan pikiran kita sedang terkoneksi dan portal sinyal itu terbuka. Dan itu kesempatan kita untuk menanamkan sugesti kepada mantan. Ya. Caranya bagaimana? Sebenarnya kita sudah melakukannya, tetapi tidak intens. Misal ketika tiba-tiba teringat mantan, hati kita membisikkan, "Dek, Aa kangen dek sama adik." Ya, atau "Ayang, abang kangen sama ayang." Misal gitu kan, hati kita membisikkan itu. Ketika portal sinyal itu terbuka dan kita terkoneksi, maka tanpa kita sadari kita sedang menanamkan sugesti ke dalam benak mantan bahwa kita merindukan dia, bahwa kita kangen kepada dia. Dan itu akan memberikan pengaruh kepada mantan. Ya, semakin kuat sinyal itu, sugesti itu kita tanamkan, maka semakin sering pula mantan akan memikirkan kita. Yang tandanya tadi, tanpa kita memikirkan, tanpa ada satu hal pun yang membuat kita teringat dia, kita jadi tiba-tiba teringat kepada mantan. Nah, jadi ketika kita ingin dia kembali, maka kirimkan sugesti kepada dia agar dia kembali. Panggil dia untuk pulang. Lebih baik lagi jika kita iringi dengan doa. Jadi tidak hanya sugesti yang kita kirimkan, tetapi juga doa. Ya, misal kalau kita bisa berdoa, hafal berbagai doa, kita bisa membaca doa yang terdapat di dalam surat Al-Furqan ayat ke-74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Ya. Nah, setelah itu kita panggil dia untuk pulang. Adek, pulang ke rumah. Suamimu menunggumu, anak-anakmu merindukanmu. Ya. Kalau kita tidak bisa berdoa dalam bahasa Arab, ya kita berdoa dalam versi kita. Ya Allah, gerakkanlah hati pikiran istriku. Ya, kita sebut namanya. Agar dia pulang, kembali ke rumah, menjadi istri yang solihah dan setia kepadaku selamanya, dunia akhirat. Amin. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita panggil dia atau kita sugesti dia untuk pulang. Adek, pulang ke rumah, Aa kangen, anak-anak kita rindu kepada adik. Nah, jika sudah selesai, jangan lupa kita baca sholawat untuk memperkuat ya, sinyal itu tadi terkirim kepada mantan agar lebih kuat. Dan ketika itu doa, agar doa itu juga melesat naik ke langit agar segera terkabul. Inna doa mauqufum bainas sama'i wal ardi la yas'adu minhu syai'un hatta tusolli ala nabika sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa itu mauquf, diam antara langit dan bumi, tidak naik ke atas hingga engkau membaca solawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna doa mauqufum bainas sama'i wal ardi la yas'adu minhu syai'un hatta tusolli ala nabika Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa untuk memperbanyak membaca solawat agar sugesti kita menjadi lebih kuat, agar doa kita langsung naik ke langit. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.